Jika kentang yang telah bertunas dipotong menjadi beberapa bagian dan langsung ditanam di tanah, apa yang akan terjadi jika hanya disiram tanpa pupuk? Pada hari kelima, tunas muda mulai menembus tanah, sementara di bagian bawah juga muncul akar putih halus. Pada hari ke-10, laju pertumbuhan daun kentang jelas meningkat, dalam beberapa hari saja sudah membentang luas. Sebuah potongan kecil kentang, dalam waktu sebulan sudah berkembang menjadi satu pot penuh, menunjukkan betapa kuatnya daya hidup tanaman cepat tumbuh ini. Saat itu kita mengamati bagian atas, dan menemukan sekelompok tunas bunga kecil muncul. Bunga kentang adalah fenomena yang sangat unik. Sekelompok bunga ini tampak tumbuh satu demi satu ke atas. Kita pasti sudah pernah makan kentang yang berbunga, tetapi tidak banyak yang pernah melihat kentang berbunga. Namun, berbunga juga menghabiskan nutrisi tanaman, yang mungkin berdampak pada perkembangan dan hasil umbi di bawah tanah. Pada saat yang sama, berbunga juga berarti kentang di bawah tanah akan segera matang dan bisa dipanen. Cukup dengan menggali sedikit tanah, kita bisa melihat kentang yang tumbuh. Tetapi hasil dan ukuran kentangnya sangat kecil, bukan? Lalu, bagaimana orang biasa bisa menanam kentang dengan hasil tinggi di rumah? Pertama, siapkan beberapa kentang yang dalam kondisi baik, tanpa pembusukan di permukaan. Pindahkan kentang-kentang ini ke dalam wadah yang dilapisi jerami. Setelah itu tutupi permukaannya dengan lapisan jerami, dan semprotkan air secukupnya untuk melembabkan dan mendorong pertumbuhan tunas. Selama menunggu kentang bertunas, kita bisa menyiapkan media tanam yang bergizi. Pertama, siapkan 20 kg tanah biasa. Setelah diratakan, tuangkan 2 kg pecahan kulit padi di atasnya, kemudian tambahkan 2 kg pupuk sapi yang sudah terfermentasi. Jika tidak ada pupuk sapi, bisa diganti dengan pupuk ayam atau kotoran domba. Campurkan ketiga bahan ini hingga merata, lalu masukkan ke dalam kotak busa di samping. Setelah menunggu selama 7 hari, kentang yang sudah dipotong dan bertunas bisa diambil. Biasanya, satu potong kentang akan mengeluarkan banyak tunas, dan di sini kita perlu memotongnya menjadi 2 untuk ditanam. Untuk mencegah infeksi dan pembusukan di bagian potongan, sebelum dipindahkan, oleskan lapisan tanah pada bagian yang dipotong dan biarkan mengering secara alami. Ini dapat secara efektif menghalangi gangguan bakteri dari tanah. Selanjutnya, kita tanam kentang dengan jarak 10 cm sesuai ukuran kotak busa. Saat memindahkan, ingat untuk meletakkan bagian tunas menghadap ke atas dan tutupi permukaan dengan tanah. Setelah semua dipindahkan, semprotkan air secukupnya di permukaan untuk mendorong diferensiasi akar. Sebulan kemudian, tanaman kentang sudah memenuhi seluruh pot. Untuk meningkatkan hasil, saat itu kita perlu menambahkan sekali lagi media tanam yang mengandung pupuk kompleks, dan selama ini juga harus disiram secara berkala. Tak terasa, 2,5 bulan setelah itu, tanaman kentang sudah berhenti tumbuh. Jika kita menggali salah satu sisi tanah, kita bisa melihat dengan jelas bahwa dengan perawatan yang baik dan pemupukan yang tepat, hasil dan ukuran kentang sangatlah memuaskan. Ikuti catatan panen, sampai jumpa di episode berikutnya.